Oke, pembahasan kali ini akan kita mulai dari perkataan Kurohige pada manga One Piece chapter 925. Di sini Kurohige beranggapan jika perang tahta sudah dimulai, dan di saat itu juga Kurohige menjelaskan jika ada pertempuran besar yang terjadi antara para komandan Revolutionary Army melawan Admiral Fujitora dan Ryukugyu. Tentunya kalian semua para fan One Piece pastinya sudah mengetahui jika pertempuran tersebut disebabkan oleh Sabo yang terlanjur emosi melihat Bartolomeo Kuma dijadikan budak dan diperlakukan semena-mena oleh para kaum naga langit. Dan dari kejadian tersebut, akhirnya kita bisa mengetahui sebuah fakta yang lebih jelas. Ya, pada manga One Piece chapter 1054, seorang angkatan laut divisi kepala unit kriminalitas yaitu Kurouma mengatakan kepada Sakazuki Akainu dan Kizaru bahwa Nefertari Cobra menjadi korban dalam pertemuan Reverie. Bukan hanya itu saja, Kuroma juga menjelaskan bahwa berita pembunuhan yang dilakukan oleh Sabo kepada Raja Alabasta akan berdampak sangat signifikan bagi organisasi Revolutionary Army. Nah, di sisi lain, menurut Kuroma, apa yang dilakukan oleh Sabo dengan menghancurkan monumen Cakar Naga yang menjadi simbol para kaum bangsawan dunia menjadi sebuah pernyataan perang. Ditambah lagi menghilangnya Nefertari Vivi dan para komandan Revolutionary Army, termasuk Sabo, menjadi tugas yang amat sangat berat yang harus diselidiki oleh pihak angkatan laut. Masih di chapter yang sama, apabila kita perhatikan lagi penyerangan yang dilakukan oleh para komandan Revolutionary Army di Tanah Suci Mary Joyce, sebenarnya dilakukan dengan penuh perhitungan. Maksudnya gini, Monkey D. Dragon pastinya tidak asal menyetujui anak buahnya untuk melakukan pernyataan perang jika pihaknya belum siap untuk melakukan hal itu. Nah, saat pertemuan Reverie berlangsung, tentunya raja-raja yang berafiliasi dengan pemerintah dunia akan meninggalkan kerajaan mereka. Disinilah momen yang sangat tepat bagi Revolutionary Army menyebarkan ideologi mereka yang bertentangan dengan pemerintah dunia, sehingga menimbulkan sebuah pemberontakan. Itu sebabnya Kuroma mengatakan di ke-8 kerajaan telah terjadi pemberontakan saat raja mereka belum pulang. Dan dari sini semakin membuktikan betapa hebatnya seorang Monkey D. Dragon dalam memimpin kelompoknya. Nah, selain itu satu hal yang perlu kita ingat, tentunya kalian semua para fan One Piece pastinya sudah tahu betul siapa Revolutionary Army. Yap, sebuah organisasi rahasia yang pergerakannya sangat terorganisir. Jadi sudah dapat dipastikan jika pihak Revolutionary Army sadar betul dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap pemerintah dunia. Artinya pihak Revolutionary Army sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk setelah mereka mendeklarasikan perang. Ya, meskipun pada manga One Piece chapter 1058, Monkey D. Dragon terlihat sangat marah sekali jika benar Sabo telah membunuh Raja Cobra. Namun di sisi lain, Dragon percaya bahwa Sabo akan baik-baik saja. Dan benar saja, selang beberapa saat kemudian, Sabo menelpon Revolutionary Army. Menariknya apa yang pernah dikatakan oleh Sakazuki Akainu pada manga One Piece chapter 1054, bahwa pihak angkatan laut akan menyerang balik mereka dari segala arah, sepertinya telah dilaksanakan dengan sangat amat baik oleh para anak buahnya. Yap, hal ini dapat kita lihat ketika panggilan masuk yang dilakukan oleh Sabo disadap oleh pihak angkatan laut. Nah, sampai di sini, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, di manakah Sabo saat ini? Entahlah, tetapi yang jelas Sabo saat ini sedang berada di suatu tempat di New World bersama dengan Nefertari Vivi. Dan ini juga bisa menjadi jawaban kenapa Sabo tidak langsung balik ke Kamabaka Island. Karena Sabo memiliki tujuan yang harus dia selesaikan, yaitu mengantarkan Nefertari Vivi untuk bertemu dengan kelompok bajak laut topi jerami. Perlu diingat, bukan hal yang mudah bagi Nefertari Vivi untuk menghadapi semua ini setelah kematian Raja Cobra. Ditambah lagi, Vivi yang menjadi target cahaya yang harus dipadamkan oleh pemerintah dunia dan Im Sama pastinya tidak akan kembali ke kerajaan Alabasta. Dan satu-satunya tempat yang menurut Vivi aman saat ini adalah bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami. Dan sebuah kebetulan, Sabo memiliki Firkat Luffy. Nah, pada manga One Piece chapter 1056, kita bisa melihat jika tujuan kelompok bajak laut topi jerami selanjutnya adalah menggunakan rute Tenggara. Yap, rute yang bisa dibilang menjadi rute terjauh dari Pulau Lodestar. Lalu pulau apa yang akan ditemui oleh kelompok bajak laut topi jerami jika mereka menggunakan rute Tenggara ini? Nah, jika kita melihat dari peta dunia versi yang tidak resmi, rute Tenggara ini akan mengarah pada Pulau Mogaro Kingdom. Yap, sebuah kerajaan yang menjadi asal dari Carrie Fang dan Bobby Fang. Belum ada informasi yang jelas mengenai pulau ini, tetapi jika nantinya Sabo dan Vivi akan bertemu dengan Luffy di tempat ini,
tentunya akan semakin menarik. Sabo dan Vivi akan menceritakan semuanya tentang insiden yang terjadi di Tanah Suci Mary Joyce selama pertemuan Reverie berlangsung. Jelas Luffy yang mengetahui berita tentang kematian Raja Cobra akan sangat marah dan tidak menutup kemungkinan inilah yang akan menjadi pemicu Luffy untuk membantu Sabo dan organisasi Revolutionary Army untuk melawan pemerintah dunia. Nah, keberadaan organisasi Revolutionary Army yang telah diketahui oleh pihak Angkatan Laut tentunya akan membuat Monkey D. Dragon dan para anggotanya untuk segera melakukan sebuah pergerakan dan menjalankan strategi perangnya. Lalu strategi perang seperti apa yang akan dilakukan oleh Monkey D. Dragon? Jawabannya jelas meminta kepada Nico Robin untuk segera mengungkap tentang Void Century. Dengan kata lain, setelah meninggalkan Kamabaka Island, Dragon akan menyusul Sabo dan bertemu dengan kelompok bajak laut topi jerami. Karena ketika nantinya kelompok bajak laut topi jerami mengungkap tentang abad kekosongan atau Void Century, itulah yang sebenarnya menjadi senjata yang amat sangat mematikan untuk melawan pemerintah dunia. Dan perlu diingat, organisasi Revolutionary Army menganggap jika Nico Robin sebagai Leg of Revolution atau cahaya revolusi. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai pertemuan dan aliansi yang akan dibentuk oleh kelompok bajak laut topi jerami dan organisasi Revolutionary Army. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar.